Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, adalah seorang komposer dan pianis Austria yang sangat terkenal dan diakui sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah musik. Dia mulai menunjukkan bakat musiknya pada usia yang sangat muda dan menulis komposisi pertamanya pada usia 5 tahun. Selama hidupnya, dia menulis lebih dari 600 komposisi termasuk opera, simfoni, konser, musik kamar, dan musik religi. Beberapa karya terkenalnya termasuk operanya, The Mariage of Figaro, Don Giovanni, dan The Magic Flute, serta simfoni Jupiter. Mozart diakui sebagai salah satu komposer yang paling berpengaruh dan inovatif dalam sejarah musik barat. 14. Adolf Hitler. Tempat lahir, Braunau am Inn, Austria. Tahun hidup, tahun 1889 sampai tahun 1945. Apa yang membuat Adolf Hitler terkenal, politik, dan kejahatan yang tak terkatakan. Intinya, sebagian besar tokoh dalam daftar ini setidaknya memiliki beberapa alasan positif untuk mendapatkan ketenaran, tetapi Hitler adalah pengecualian yang mencolok. Politisi Jerman menjalankan kediktatoran yang mengerikan dan meluncurkan Partai Nazi. Dia memimpin mereka untuk melakukan genosida luas di kamp-kamp konsentrasi di seluruh Eropa, ditambah memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia. Bahkan mengabaikan korban selama pertempuran, Hitler bertanggung jawab atas kematian sekitar 6 juta orang Yahudi dan sedikitnya 5 juta tawanan perang. Sayangnya, biografinya adalah yang paling populer dari Austria. 13. Socrates. Socrates, 469–470 BC 399 BC, adalah filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai salah satu pendiri filsafat Yunani klasik. Dia tidak meninggalkan catatan tulisan atas pemikirannya sendiri, sehingga hampir semua pengetahuan tentang Socrates didapat dari tulisan para muridnya, terutama Plato, yang menggambarkannya dalam beberapa dialog filosofis. Socrates adalah pendiri metode filosofis yang dikenal sebagai elenktek, yang menggunakan tanya-jawab untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan orang lain dan mengungkap kelemahan dalam pandangan tersebut. Dia juga dikenal sebagai pendiri filsafat moral, yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas dan etika. Socrates dihukum mati karena dianggap telah mengajarkan ajaran yang merusak pada pemuda Athens dan menolak untuk berhenti mengajar filsafat. Dia dihukum dengan minum racun, dan kematiannya menjadi simbol dari perjuangan intelektual dan kebebasan berpikir. 12. Napoleon Bonaparte, tahun 1769 sampai tahun 1821, adalah seorang pemimpin Perancis yang sangat berpengaruh selama awal abad ke-19. Dia menduduki berbagai peran selama karirnya, termasuk sebagai jenderal perang, kaisar Perancis, dan penguasa Eropa yang dominan. Dia menjabat sebagai Kaisar Perancis dari 1804 sampai 1814, dan menjadi penguasa Eropa yang sangat dominan melalui serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Napoleon. Dia menaklukkan banyak negara Eropa, termasuk Perancis, Italia, Spanyol, dan Belanda. Namun, pada akhirnya, pasukan koalisi Eropa yang dipimpin oleh Inggris berhasil mengalahkannya dan mengekang kekuasaannya. Napoleon diusir ke Pulau Sainte Helene, di Samudra Atlantik, di mana dia meninggal pada tahun 1821. Meskipun dia dihukum sebagai penjahat oleh beberapa negara Eropa, ia diingat sebagai seorang pemimpin yang visioner dan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Perancis dan Eropa. 11. Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan astronom Italia yang lahir pada tahun 1564 dan meninggal pada tahun 1642. Dia dikenal sebagai Bapak Astronomi Modern, karena perannya dalam memperkenalkan metode ilmiah dalam studi tentang alam semesta. Dia juga dikenal karena pengamatannya menggunakan teleskop dan penemuan benda-benda di luar sistem tata surya, termasuk Galilean Moons of Jupiter. Dia juga dikenal karena teori heliosentrisnya yang menyatakan bahwa bumi dan planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. 10. Alexander the Great adalah Raja Yunani yang lahir pada tahun 356 SM dan meninggal pada tahun 323 SM. Dia merupakan anak dari Raja Makedonia, Philip II, dan dikenal karena kekuasaannya yang luas dan perluasan kerajaan Makedonia yang luas melalui kampanye militer yang mencakup Asia Minor, Mesir, Persia, India dan sebagian besar wilayah yang dikenal sebagai dunia kuno.
Dia menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah dan diakui sebagai salah satu dari pemimpin militer terhebat dalam sejarah. Dia dikenal juga dengan sebutan Alexander Agung. 9. Marco Polo adalah seorang pelancong, penulis, dan pedagang Italia yang terkenal karena perjalanannya yang panjang dan menarik ke Tiongkok pada abad ke-13. Dia dikenal karena menulis catatan perjalanannya dalam buku yang dikenal sebagai Il Miliwan, yang memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang Tiongkok pada masa itu dan membantu untuk membuka hubungan antara Eropa dan Asia. Dia merupakan salah satu dari beberapa orang Eropa yang pertama kali mengunjungi Tiongkok pada masa itu. 8. Ludwig van Beethoven adalah seorang komposer dan pianis Jerman yang hidup pada periode klasik dan romantisme. Ia dianggap sebagai salah satu komposer terbesar dalam sejarah musik dunia dan dikenal karena karya-karyanya yang luar biasa seperti Simfoni No. 5 dan Simfoni No. 9. Beethoven juga mengalami keterbatasan pendengaran selama hidupnya, namun tetap berkarya hingga akhir hidupnya. 7. Plato adalah filsuf Yunani kuno yang lahir di Athena pada tahun 427 SM. Ia adalah murid dari Socrates dan menjadi guru dari Aristoteles. Plato dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah filsafat. Karya-karya Platonya yang paling terkenal adalah dialog yang mengeksplorasi berbagai topik seperti politik, etika, epistemologi, dan teologi. Dia juga dikenal dengan teori impersonal, yang menyatakan bahwa objek dunia nyata hanyalah representasi dari bentuk-bentuk yang sesungguhnya atau ide. 6. Aristotle, tahun 384 sebelum Masehi sampai tahun 322 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani kuno yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat. Dia adalah murid dari Plato dan kemudian menjadi guru Alexander the Great. Dia menulis tentang berbagai topik, termasuk logika, metafisika, etika, politik, biologi, sastra, dan retorika. Aristotle membuat kontribusi penting dalam bidang logika dengan mengembangkan konsep kategori dan silogisme. Dia juga mengembangkan teori metafisika yang menempatkan dunia fisik sebagai realitas yang independen dari dunia ide. Dalam bidang etika, dia mengembangkan teori telos, atau tujuan yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup memiliki tujuan yang harus dicapai. Dalam bidang politik, dia mengembangkan teori tentang pemerintahan yang baik dan mengkritik konsep demokrasi yang dianut oleh Athena. Dia juga membuat kontribusi penting dalam biologi dengan mengembangkan klasifikasi hewan dan tumbuhan yang masih digunakan hingga sekarang. Aristotle dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah dan pemikiran-pemikirannya masih mempengaruhi filsafat, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial hingga saat ini. 5. Leonardo da Vinci, tahun 1452 sampai tahun 1519, adalah seorang seniman, ilmuwan, dan inventor Italia yang sangat berpengaruh selama masa Renaissance. Dia diakui sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, dan dikenal karena karya-karyanya yang luar biasa dalam seni lukis, arsitektur, dan desain. Dia juga diakui sebagai salah satu ilmuwan dan inventor terhebat dalam sejarah, karena dia mencatat ribuan ide dan desain dalam catatan-catatannya yang luas yang mencakup bidang-bidang seperti mekanika, fisika, matematika, dan biologi. Beberapa karya seni terkenalnya termasuk lukisan The Last Supper dan Mona Lisa. Dia juga menyumbangkan dalam bidang arsitektur dan desain dengan beberapa desain bangunan yang futuristik dan teknologi canggih. Dia juga merupakan seorang inventor yang sangat produktif. Dia mencatat desain yang mencakup mesin-mesin yang digunakan untuk mengangkat air, mesin terbang, dan senjata. Dia diakui sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam sejarah karena kemampuannya yang luar biasa dalam menggabungkan seni dan ilmu pengetahuan. 4. Genghis Khan, tahun 1162 sampai tahun 1227, adalah pendiri dan pemimpin dari kerajaan Mongol, yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Dia memimpin serangkaian perang yang menaklukkan banyak wilayah dari Asia Timur hingga Eropa Timur dan menciptakan sebuah imperium yang meliputi lebih dari 12 juta mil persegi. Dia dilahirkan sebagai Temujin, seorang anak dari kelompok nomaden yang dikenal sebagai Borjigin di Asia Tengah. Dia mengumpulkan kekuatan dan menaklukkan klan-klan lain di wilayah tersebut sebelum menaklukkan negara-negara di sekitarnya, termasuk Cina, Persia, dan Rusia.
Dia juga memperluas wilayah kerajaannya ke Eropa Timur melalui invasi Polandia dan Hungaria. Genghis Khan dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat keras dan kejam, yang memerintah dengan ketat dan melakukan pembantaian massal dari penduduk yang ditaklukkan. Namun, dia juga diakui sebagai seorang pemimpin yang sangat visioner dan inovatif, yang memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan melakukan reformasi sosial yang berdampak positif pada masyarakat yang ditaklukkan. 3. Yesus, juga disebut sebagai Yesus dari Nazaret, tidak perlu diperkenalkan. Awalnya seorang pengkhotbah Yahudi dan pemimpin agama, Yesus adalah tokoh sentral agama Kristen. Para pengikutnya percaya bahwa dia adalah putra Allah, yang mati untuk bertobat atas dosa-dosa seluruh umat manusia. Hidupnya telah banyak dipelajari bahkan di luar agama Kristen, dan halaman Wikipedia-nya memiliki 30 juta tampilan halaman astronomi. 2. Isaac Newton, tahun 1642 sampai tahun 1727, adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan filsuf Inggris yang dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dia mengembangkan teori gravitasi yang menerangkan bagaimana benda-benda di dalam ruang angkasa saling terikat satu sama lain melalui gaya gravitasi. Dia juga mengembangkan konsep matematika yang dikenal sebagai analisis, yang menjadi dasar dari matematika modern. 1. Muhammad, 570-632, adalah profet dan pemimpin spiritual dari agama Islam. Ia dilahirkan di kota Mekah, Arab Saudi, dan mulai menerima wahyu dari Allah saat berusia 40 tahun. Ia mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah dan menyampaikan wahyu dari Tuhan yang di dalamnya terdapat petunjuk moral dan ajaran agama. Ajaran ini dikumpulkan dalam kitab suci agama Islam yang disebut Al-Quran.